lagi dengan aku Bindia Tamayo. Hari ini kita akan membahas curhat netizen yang membuat hatiku tersentuh sekaligus prihatin juga. Ini aku akan langsung membacanya daripada kita bertele-tele di tempat tidur ini. Curhat netizen yang pertama. Malam Mbak, saya Arif, usia 30 tahun. Setiap mau berhubungan badan, saya selalu memukuli istri saya terlebih dahulu. Kalau tidak, saya tidak nafsu Mbak. Apa yang terjadi dengan saya Mbak? Terus terang, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan kamu. Tanyakan saja pada jembut yang bergoyang, apa kata jembut itu. Namun di sini aku menghargai adik Arif ini karena dia mau berbagi cerita kepada kita semua. Dan kita tahu kasus seperti ini nggak satu dua ya, banyak sekali. Cuman enggak semuanya mau mengekspos dan enggak semuanya mau cerita ke orang-orang. Ada yang malu, ada yang minder. Saranku untuk Arif ini ya cobalah ke psikolog atau ke psikiater atau ke ahli seksual. Maksud saya kelainan seks, atau sekalian ke pemuka agama. Misalnya kalau dia muslim ke ulamanya, atau kalau dia non muslim ke pendeta atau pasturnya. Benar nggak sih? Tapi aku udah kasih solusi pribadi aku ke dia. Oke, kita bahas yang kedua. Saya prihatin ya, saya nggak nyalahin dia. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia di masa lalunya. Kita doakan dia agar dia segera dilepaskan dari hasrat seksual yang menyimpang. Itu menyimpang. Yang kedua, kakak sayang. Oh iya dek sayang, tolong aku kak. Setiap main suamiku males goyang. Katanya kalau goyang cepat keluar. Saat udah masuk itunya, diam 5 menit, lalu dicabut selesai. Maksudnya saat si otompok masuk ke dalam, kayak ditusuk gitu, itu diam, nggak gerak sama sekali teman-teman. Aduh, aku juga nggak boleh goyang mbak. Loh, kalau dia nggak boleh goyang terus gimana dong? Aku sedih mbak, main itu serasa ditancepin paku. Nah, bener kan? Kasih solusi mbak. Ya kalau kalian punya solusi silahkan tulis komen di bawah. Kalau solusi dari aku, kenapa ini bisa terjadi? Menurut pribadi ya, suaminya ini kurang kalsium dan kurang protein. Jika suaminya proteinnya cukup, kalsiumnya cukup, itu pasti bisa. Aku nggak tahu usianya berapa, tapi nanti aku cek usia suaminya berapa. Kalau udah 60 ya wajar lah ya, usianya 70 ya wajar lah. Oke, kita akan lanjut ke curhat yang ketiga. Perkenalkan mbak, nama saya Surya. Masa lalu saya kelam, umur saya 10 tahun. Saya pernah dilecehkan sama ayah tiri saya yang biadab dan dipukuli sampai pingsan. Aduh kasihan sekali benar. Sedih saya. Ibu saya diam saja karena ayah tiri yang biayai hidup kami. Makanya kalau janda nggak perlu nikah lagi lah. Kayak gini kan, kasihan anak-anak dari suami kita yang pertama gitu. Ya kalau dia bisa nerima, kalau enggak. Dan ibu juga punya 2 anak dari ayah tiri itu. Umur 17 tahun saya kabur dari rumah karena diperkosa berkali-kali oleh manusia biadab itu. Kenapa ya nggak lapor polisi? Ini punya kok diem aja gitu. Keterlaluan banget ini. Saat melarikan diri itu saya hamil. Ya ampun. Di stasiun kereta saya berkenalan dengan sepasang suami istri yang saya kira baik. Berarti jahat dong. Mereka menampung saya di rumahnya sampai anak saya lahir. Setelah anak saya lahir, mereka kabur entah kemana membawa anak saya. Saya pun pergi ke tempat saudara dan memulihkan kondisi saya di sana. Beberapa tahun kemudian, saya jadi TKI ke Malaysia. Setiap kali pulang dari Malaysia, saya berusaha mencari suami istri yang mengaku bernama Yanto dan Yani. Enggak Yanti aja sekalian. Semampu saya, tapi tidak berhasil karena saya tidak punya fotonya. Dan nama mereka juga palsu, bukan sebenarnya. Sudah 10 tahun berlalu dan sampai sekarang saya belum menikah karena trauma. Mbak, adakah solusi menemukan anak saya kembali?
Kalau menurut saranku nih ya, Mbak, cobalah cari orang yang pintar menggambar sketsa wajah. Ingat-ingat wajah si Yanto dan si Yani itu bagaimana. Setelah itu disebar lewat media sosial. Katakan bahwa itu memang membawa kabur bayinya Mbak. Bener gak sih? Lewat media sosial loh. Atau pasang iklan di Facebook. Itu pasti bisa ketemu. Pasti ada yang kenal. Mereka kan dari bumi kan, kecuali dari planet lain. Udah kasih saran seperti itu, dan banyak lagi saran-saran yang aku kasih tahu ke dia ya. Dengan berdoa, dengan tawakal, pasti bisa ketemu lagi dengan anaknya ya. Sedih banget, kita bayangin aja anaknya sekarang pasti usianya 10 tahun dong, karena udah 10 tahun berlalu. Oke, curhat yang keempat. Ini curhatnya ya episode berikutnya. Jika teman-teman ingin curhat apa aja, konsultasi apa aja, silahkan kirim lewat Messenger bisa, lewat Instagram bisa, lewat WA bisa. Tapi WA aku kadang nggak aktif ya. Jadi lewat Instagram atau Messenger Facebook aja. Nama Facebooknya ya sama, Dindia Tamayo Girsang. Nanti kita akan bahas. Kalau kalian ingin kirim salam, ingin mencari seseorang, ingin pokoknya apa aja deh bisa. Nanti aku pilih-pilih dan aku satuin komennya dan aku tampilin di sini. Mungkin berguna buat kita, mungkin juga ya enggak sih bagi yang enggak kan gitu. Ya udahlah, sampai jumpa di video selanjutnya.